Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai sistem elektromagnetik dalam teknologi sehari-hari. Poster kami sendiri berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Lilitan Terhadap Induksi Elektromagnetik pada Wireless Charger. Anggota kelompok kami terdiri dari Eva Teja Kusuma, Gevari Kazela, Daniel Christopher, Akbar Isman, dan juga Michael Ardian. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya. Di era yang digital saat ini, gawai seperti smartphone sudah menjadi suatu kebutuhan yang primer. Hal ini memicu tingginya kebutuhan akan pengisian daya yang lebih praktis. Salah satu solusinya adalah untuk melakukan transmisi daya secara nirkabel atau wireless power transfer. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah induksi elektromagnetik, yaitu peristiwa munculnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik atau garis-garis segaya magnet antara kumparan pengirim dan juga penerima. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini direpresentasikan secara ilmiah. Kami memodelkan sistem ini sebagai sistem kopling induktif dua rangkaian. Rangkaian pemancar dihubungkan dengan osilator yang berfungsi mengubah arus arah menjadi arus bolak-balik dengan frekuensi tinggi. Arus ini menciptakan medan magnet yang osilatif di sekitar kumparan pemancar. Kumparan penerima kemudian ditempatkan secara sejajar untuk menangkap fluks magnet tersebut dan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL berdasarkan hukum Faraday dan hukum Lenz. Untuk menyederhanakan analisis, kami menggunakan 4 asumsi utama. Yang pertama, kumparan silinder dianggap berada di ruang vakum. Yang kedua, posisi pemancar dan penerima berada pada satu garis sumbu pusat yang sama secara sempurna. Yang ketiga, medan magnet memancar secara tegak lurus. Dan yang terakhir, meskipun bentuk aslinya adalah kumparan datar atau planar, perhitungan induktansinya dilekati dengan persamaan kumparan silinder untuk mempermudah analisis kuantitatif. Untuk memahami aliran energinya, mari kita lihat rangkaian yang ada di poster. Di sisi kiri, terdapat transmitter coil dengan komponen resistor dan kapasitor resonansi. Di sisi kanan, terdapat receiver coil yang terhubung ke beban atau load. Energi berpindah melalui induktansi secara bersama yang disimbolkan dengan huruf M. Secara matematis, kami menggunakan beberapa formulasi. Yang pertama, ada induktansi yang dipengaruhi oleh permeabilitas, luas penampang, panjang kumparan, dan kuadrat dari jumlah lilitan. Lalu kami juga memodelkan arus dan flux magnetik sebagai fungsi sinus terhadap waktu karena sifatnya bolak-balik atau oscilatif. Lalu dengan hukum Faraday, di mana GGL induksi dihasilkan dari perkalian jumlah lilitan dengan laju perubahan fluks terhadap waktu. Rumus-rumus ini yang menjadi landasan kami dalam melakukan simulasi dan analisis data. Mari kita masuk ke dalam analisis datanya. Di sini kami menggunakan jarak 0 cm atau dengan asumsi perangkat berada tepat di atas wireless charger. Di sini kami juga menggunakan asumsi bahwa voltase yang diterima oleh perangkat kurang lebih berada di kisaran sumber tegangannya. Di sini sumber tegangan yang kami gunakan adalah 5 volt. Nah, dari data yang kami memperoleh dua jenis grafik, yaitu grafik jumlah lilitan terhadap arus dan juga jumlah lilitan terhadap daya. Nah, keduanya memiliki bentuk yang kurang lebih sama. Hal ini disebabkan karena adanya rumusan bahwa daya sama dengan voltase dikali dengan arus. Nah, dengan begitu kami menggunakan nilai voltase yang sama, yaitu 5 volt, sehingga di sini aruslah yang menjadi pembedanya. Nah, dari tiga jenis lilitan yang kami gunakan, yaitu 20, 40, dan juga 60, diperoleh bahwa lilitan yang semakin banyak tidak berarti bahwa daya yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, di sini kami menemukan sweet spot, yaitu di 40 lilitan. Terakhir kita masuk ke bagian diskusi. Mengapa 40 liter menjadi jumlah yang paling optimal? Ada dua alasan fisik yang mendasarinya. Pertama, adanya hambatan dalam kawat yang digunakan. Saat menambah lilitan hingga 60, panjang kawat akan bertambah juga, yang menyebabkan hambatan dalam pun akan ikut bertambah. Menurut hukum Ohm, pertambahan hambatan dalam ini akan menyebabkan daya yang berubah menjadi panas akan semakin banyak, dan daya yang berpindah ke penerima akan semakin sedikit, sehingga GGL induksi yang dihasilkan akan lebih kecil. Lalu kedua yaitu faktor resonansi. Efisiensi maksimal tercapai saat frekuensi osilator mendekati frekuensi resonansi sistem, yang dalam model kami terjadi di sekitar konfigurasi 40 lilitan. Sebagai dasar riset ini,
kami menggunakan referensi utama dari tugas akhir Muhammad Khairian Nazmi tahun 2025 mengenai Wireless Power Transfer. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga analisis ini memberikan gambaran jelas tentang penerapan konsep fisika dasar 2 dalam teknologi pengisian daya masa depan. Terima kasih.